Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anita, Standbook F551-19068. Kelas B, Prodi S1 Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan 5 contoh tipe file dan 3 contoh aplikasi DBMS. 5 contoh tipe file. Yang pertama yaitu file master, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file cadangan. Yang pertama, file master. File master atau file induk merupakan file untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap dan dipelihara secara teratur. File ini merupakan file utama dari file-file yang lainnya. File ini diperlukan untuk memperlancar operasi sistem dan diperbaharui secara teratur, dan record-nya relatif statis, nilainya jarang berubah. Ada 2 jenis tipe file master. Yang pertama yaitu reference master file. File yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Contohnya seperti berkas pelanggan yang berisi field nomor rekening, nama, dan alamat. Yang kedua yaitu dynamic master file. File yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi, contohnya seperti berkas stok barang. Contoh dari file master yaitu sistem rumah sakit memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit, dan file lainnya. Selanjutnya yang kedua, file transaksi. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. File transaksi juga digunakan untuk memperbaharui file induk dengan informasi yang baru. File transaksi berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file induk. Contohnya seperti rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sekali seminggu, catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaharui record pada file master. Yang ketiga yaitu file laporan. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan atau file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. Contoh pada file laporan yaitu data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. Selanjutnya yang keempat, file sejarah. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Contoh file sejarah yaitu informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu disimpan pada file yang ada. Record tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup sehingga tinggal berisi file pasien yang sedang dirawat atau dijadwalkan akan kembali. Data tentang pasien yang keluar dapat disimpan pada file riwayat hidup yang berguna untuk menyusun laporan di kemudian hari. Yang kelima yaitu file cadangan. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Contohnya seperti penyimpanan online, OneDrive, Google Drive, dan Dropbox. Selanjutnya kita akan ke DBMS atau Database Management System. Pengertian dari DBMS itu sendiri merupakan suatu sistem perangkat lunak untuk memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. DBMS adalah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS.
Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. 3 contoh aplikasi DBMS. Yang pertama MySQL, yang kedua SQL Server, dan yang ketiga Oracle Database. Yang pertama MySQL. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Monty Windenius, seorang programmer komputer asal Swedia, lalu mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirex, kemudian dikembangkan dan dinamakan menjadi MySQL. MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, berlisensi GPL dan multi-platform. Yang kedua, sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Yang ketiga, selalu stabil dan cukup tangguh. Yang keempat, MySQL dapat diintegrasikan dengan hosting. Kekurangannya MySQL yaitu yang pertama, sulit diimplementasikan untuk skala enterprise. Yang kedua, sangat diragukan dalam menangani data skala besar karena terdapat pro dan kontra terhadap kemampuan MySQL. Yang ketiga, karena berlisensi GPL sehingga sulit mendapatkan update untuk problem yang urgent. Yang kedua yaitu SQL Server. SQL sendiri dicetuskan oleh ide dari seorang peneliti IBM mengenai database atau basis data, di mana membahas mengenai suatu ide mengenai pembuatan dari sebuah relational database yang dibuatkan menjadi sebuah artikel ilmiah pada tahun 1970-an. Pada akhirnya, sistem ini hanya dikembangkan oleh IBM dengan nama SQL yang kemudian berubah menjadi SQL yang digunakan hingga saat ini dan dikembangkan oleh berbagai vendor DBMS di dunia, salah satunya adalah Microsoft SQL. Kelebihan dan kekurangan SQL Server. Kelebihan yang pertama, DBMS ini sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah hingga perusahaan besar karena mampu mengelola data yang besar. Yang kedua, mempunyai kelebihan untuk manage user serta tiap usernya dapat diatur hak aksesnya terhadap pengaksesan database oleh DBMA. Yang ketiga, mempunyai kemampuan membuat database mirroring dan juga clustering. Kekurangan SQL Server yang pertama, hanya bisa berjalan pada platform OS atau operasi sistem Microsoft Windows. Yang kedua, perangkat lunak software ini berlisensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Kemudian ketiga, Oracle Database. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Miner, Ed Watts, dan Larry Ellison, yang kemudian menjabat sebagai CEO. Oracle pertama kalinya menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. Kelebihan dan kekurangan Oracle Database. Kelebihannya yang pertama, terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan yang besar. Yang kedua, bisa mendayagunakan lebih dari satu server dan menyimpan data dengan cukup mudah. Yang ketiga, performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi. Kekurangan dari Oracle, yang pertama merupakan software DBMS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Yang kedua, membuat spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Yang ketiga, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Itulah tadi penjelasan dari 5 tipe-tipe file dan 3 contoh aplikasi DBMS.